Hai sahabat sukses, kembali lagi bersama saya. Nah, dalam video kali ini saya akan berbagi FR atau bocoran SKB CPNS Tenaga Kependidikan. Jadi, ini hingga hari ke-13 ya, 13 September 2020. Nah, kita langsung saja. Yang pertama adalah evaluasi pembelajaran. Nah, ini berkaitan tentang jenisnya berdasarkan tujuan, jenis berdasarkan sasaran, berdasarkan lingkup kegiatan, objek dan subjek. Jadi saya akan paparkan semua. Nah, ini saya akan ambil soalnya lalu saya jelaskan semua ini. Nah, yang kedua, langkah kegiatan di bagian pendahuluan. Sebentar saya sajikan. Yang ketiga adalah kegunaan RPP. Yang keempat, kegiatan penyusunan instrumen hasil belajar. Yang kelima, supervisi akademik kepada guru. Yang keenam, prinsip penilaian. Yang ketujuh, penyusunan RPP. Oke, kita langsung saja. Soal pertama, seorang guru merancang evaluasi dengan mendasarkan pada indikator dan tujuan pembelajaran yang sudah ditentukan di RPP. Evaluasi tersebut dimaksudkan untuk menentukan hasil dan kemajuan belajar siswa. Maka, jenis evaluasi yang tepat dipilih oleh guru adalah A. Evaluasi formatif, B. Evaluasi sumatif, C. Evaluasi selektif, D. Evaluasi diagnostik, E. Evaluasi penempatan. Oke, kita cek jawabannya bersama-sama. Opsi yang benar adalah opsi B. Evaluasi sumatif. Kita cek pembahasannya. Jadi ini termasuk ya golongan jenis evaluasi berdasarkan tujuan. Yang pertama, ada evaluasi diagnostik, adalah evaluasi yang ditunjukkan untuk menelaah kelemahan-kelemahan siswa beserta faktor-faktor penyebabnya. Ini evaluasi diagnostik. Nah, kalau evaluasi selektif adalah evaluasi yang digunakan untuk memilih siswa yang paling tepat sesuai dengan kriteria program kegiatan tertentu. Selanjutnya ada evaluasi penempatan. Adalah evaluasi yang digunakan untuk menempatkan siswa dalam program pendidikan tertentu yang sesuai dengan karakteristik siswa. Yang keempat, ada evaluasi formatif. Adalah evaluasi yang dilaksanakan untuk memperbaiki dan meningkatkan proses belajar dan mengajar. Nah, ini formatif ya. Kalau sumatif, evaluasi sumatif adalah evaluasi yang dilakukan untuk menentukan hasil dan kemajuan belajar siswa. Nah, itu jelas sekali ya, seorang guru merancang evaluasi dengan mendasarkan pada indikator dan tujuan pembelajaran yang sudah ditentukan di RPP. Jadi, evaluasi ini ada termasuk sumatif. Jadi, sesuai pengertiannya ya, dilakukan untuk menentukan hasil dan kemajuan belajar itu berdasarkan indikator-indikator yang sudah disusun oleh guru yang ada di RPP. Nah, kalau yang perbedaan dengan formatif ini untuk perbaikan dan untuk peningkatan proses belajar ya. Kita cek dulu yang evaluasi jenis lain. Nah, ini jenis evaluasi berdasarkan sasaran. Yang pertama ada evaluasi konteks. Adalah evaluasi yang ditunjukkan untuk mengukur konteks program baik mengenai rasional tujuan, latar belakang program maupun kebutuhan-kebutuhan yang muncul dalam perencanaan. Yang kedua, ada evaluasi input. Adalah evaluasi yang diarahkan untuk mengetahui input baik sumber daya maupun strategi yang digunakan untuk mencapai tujuan. Yang ketiga, evaluasi proses adalah evaluasi yang ditunjukkan untuk melihat proses pelaksanaan baik mengenai kelancaran proses, kesesuaian dengan rencana, faktor pendukung dan faktor hambatan yang muncul dalam proses pelaksanaan dan sejenisnya. Yang keempat, evaluasi hasil atau produk adalah evaluasi yang diarahkan untuk melihat hasil program yang dicapai sebagai dasar untuk menentukan keputusan akhir, diperbaiki, dimodifikasi, ditingkatkan atau dihentikan. Yang kelima, ada evaluasi outcome atau lulusan. Adalah evaluasi yang diarahkan untuk melihat hasil belajar siswa lebih lanjut, yaitu evaluasi lulusan setelah terjun ke masyarakat. Kita lanjutkan kalau jenis evaluasi berdasarkan lingkup kegiatan pembelajaran. Yang pertama ada evaluasi program pembelajaran. Evaluasi yang mencangkup terhadap tujuan pembelajaran, isi program pembelajaran, strategi belajar mengajar,
aspek-aspek program pembelajaran yang lain. Yang kedua ada evaluasi proses pembelajaran. Evaluasi yang mencangkup kesesuaian antara proses pembelajaran dengan garis-garis besar program pembelajaran yang ditetapkan. Kemampuan guru dalam melaksanakan proses pembelajaran, kemampuan siswa dalam mengikuti proses pembelajaran. Nah, yang ketiga ada evaluasi hasil pembelajaran. Evaluasi hasil belajar mencakup tingkat penguasaan siswa terhadap tujuan pembelajaran yang ditetapkan, baik umum maupun khusus, ditinjau dalam aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Nah, ini ada jenis evaluasi berdasarkan objek dan subjek evaluasi. Nah, berdasarkan objek, ada evaluasi input. Adalah evaluasi terhadap siswa mencangkup kemampuan kepribadian, sikap, dan keyakinan. Yang kedua, evaluasi transformasi adalah evaluasi terhadap unsur-unsur transformasi proses pembelajaran antara lain materi, media, metode, dan lain-lain. Yang ketiga, evaluasi output adalah evaluasi terhadap lulusan yang mengacu pada ketercapaian hasil pembelajaran. Nah, di sini kalau berdasarkan subjek, ada evaluasi internal adalah evaluasi yang dilakukan oleh orang dalam sekolah sebagai evaluator, misalnya guru. Dan ada evaluasi eksternal adalah evaluasi yang dilakukan oleh orang luar sekolah sebagai evaluator, misalnya orang tua atau masyarakat. Jadi biasanya yang umum sekali yang perlu rekan-rekan kuasai adalah ini. Berdasarkan tujuan ini yang biasanya umum sekali yang keluar. Tapi tidak menutup kemungkinan juga kita harus mempelajari yang lainnya ya. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 2. Perhatikan pernyataan-pernyataan berikut ini. Yang pertama, memberikan pujian atau hadiah bagi siswa yang menunjukkan usaha yang baik. Yang kedua, memberikan angka tinggi sesuai prestasi yang dicapai siswa. Yang ketiga, menyalahkan siswa secara terbuka di kelas atau atas pekerjaan atau jawaban yang belum memuaskan. Yang keempat, menciptakan suasana belajar yang ketat dan disiplin memenuhi kebutuhan belajar siswa. Nah, pilihlah pernyataan di atas yang merupakan langkah guru untuk memotivasi siswa untuk melakukan kegiatan belajar yang bermakna. A12, B13, C23, D34, E14. Oke, kita akan cek jawabannya bersama-sama. Opsi yang benar adalah opsi A, yaitu 1 dan 2. Jadi, yang merupakan langkah guru untuk memotivasi adalah poin 1, yaitu memberikan pujian atau hadiah bagi siswa yang menunjukkan usaha yang baik. Yang kedua adalah memberikan angka tinggi sesuai prestasi yang dicapai siswa. Nah, ini langkah yang tepat untuk memotivasi siswa dalam kegiatan belajar, yaitu memberikan pujian atau hadiah bagi siswa yang menunjukkan usaha yang baik, sehingga siswa akan lebih termotivasi untuk meningkatkan prestasi dan memberikan angka tinggi sesuai prestasi yang dicapai siswa. Jadi pemberian nilai harus sesuai ya dengan prestasi yang dicapai oleh siswa. Kita lanjut soal nomor 3. Berikut ini yang bukan merupakan kegunaan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP adalah sebagai panduan bagi guru untuk A. Mengelola interaksi pembelajaran, B. Mengevaluasi ketuntasan belajar siswa, C. Memberdayakan sumber belajar, D. Melaksanakan pembelajaran di kelas, E. Acuan melaksanakan kegiatan pembelajaran. Oke, kita akan cek jawabannya bersama-sama. Jadi di sini yang bukan ya merupakan kegunaannya apa sih? Kegunaan RPP sebagai panduan guru. Jadi yang bukan adalah opsi B, mengevaluasi ketuntasan belajar siswa. Jadi kalau ketuntasan itu kan kita evaluasi pakai instrumen ya. Kalau di sini kegunaan RPP itu adalah kita cek pembahasan. Fungsi rencana pelaksanaan pembelajaran yaitu sebagai acuan bagi guru untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar, kegiatan pembelajaran agar lebih terarah dan berjalan secara efektif dan efisien. Nah, di samping itu juga untuk memanfaatkan berbagai sumber belajar secara tepat. Jadi sebelumnya kalau dengan RPP kan jelas ya di sana dituangkan ya penggunaan sumber belajar. Jadi tidak jadinya terarah jadinya dalam pelaksanaan pembelajarannya ya. Kalau tanpa RPP nanti sumber-sumbernya kurang jelas ya. Mau pakai sumber belajar yang kayak gimana gitu. Jadi di sini salah satunya adalah untuk memanfaatkan berbagai sumber belajar secara tepat. Nah, di samping itu juga dan mengelola interaksi pembelajaran antar peserta didik
serta peserta didik dengan guru. Jadi di RPP itu jelas sekali ya apa yang harus dilakukan oleh siswa, apa yang dilakukan oleh guru, dan bagaimana interaksi pembelajaran antar peserta didik dan juga peserta didik dengan guru. Di sana sudah tertuang jelas di RPP ya. Jelas sekali di sini yang bukan adalah mengevaluasi ketuntasan belajar siswa. Nah, selanjutnya soal nomor 4. Berikut ini yang bukan merupakan bagian dari kegiatan penyusunan instrumen hasil belajar adalah A. Mempertimbangkan komposisi aspek-aspek kognitif. B. Memeriksa sebaran tingkat kesulitan siswa. C. Menentukan kemampuan atau hasil belajar yang hendak diukur. D. Menyusun dan memilih butir-butir instrumen yang diprediksi dapat dikerjakan oleh sebagian besar siswa. E. Memperoleh tes yang valid yang mencerminkan hasil belajar. Oke, kita cek jawabannya bersama-sama. Yang bukan bagian dari kegiatan menyusun instrumen hasil belajar adalah opsi D. Menyusun dan memilih butir-butir instrumen yang diprediksi dapat dikerjakan oleh sebagian besar siswa. Nah, di sini ya pembahasannya menyusun instrumen hasil belajar untuk memperoleh tes yang valid. Sehingga hasil ukurnya dapat mencerminkan secara tepat hasil belajar atau prestasi belajar yang dicapai oleh masing-masing individu peserta tes setelah selesai mengikuti kegiatan pembelajaran. Yang tidak termasuk bagian dari kegiatan penyusunan instrumen hasil belajar yaitu menyusun dan memilih butir-butir instrumen yang diprediksi dapat dikerjakan oleh sebagian besar siswa. Karena setiap soal telah melalui tahap telaah secara kualitatif, revisi, lalu uji coba, analisis hasil uji coba, sehingga diperoleh soal yang baik dari segi kualitatif maupun kuantitatif. Jadi jelas lagi ya, di sini nggak mungkin kita lagi menyusun dan memilih butir-butir instrumen yang diprediksi dapat dikerjakan oleh sebagian besar siswa. Kita lanjut soal nomor 5. Jika Anda diminta oleh kepala sekolah untuk melakukan supervisi akademik kepada salah seorang guru, apa yang seharusnya Anda lakukan pada waktu pertemuan pasca observasi? A. Mendiskusikan langkah-langkah kegiatan dan jenis alat peraga yang sebaiknya digunakan. B. Memberitahu guru agar dapat mengajar lebih baik dan tidak melakukan kesalahan lagi. C. Mengamati kegiatan belajar mengajar dan mencatat hal-hal yang perlu disampaikan. D. Menyempurnakan perangkat administrasi guru dan materi pokok yang akan diajarkan. E. Memberitahu guru selalu menggunakan model pembelajaran discovery learning. Oke, kita akan cek jawabannya bersama-sama ya. Kata kuncinya di sini adalah pasca observasi. Jadi setelah dilakukan observasi, apa yang harus dilakukan? Opsi A, mendiskusikan langkah-langkah kegiatan yang sebelumnya telah dilakukan. Itu ya, dan jenis alat peraga yang sebaiknya digunakan yang akan datang. Itu ya, jadi opsi A. Bukan malah mengamati lagi. Ini opsi C jelas-jelas ya, mengecoh, mengamati kegiatan belajar. Padahal di sini yang dilakukan pasca kegiatan, jadi nggak mungkin kita mengamati lagi. Itu ya, jelas ya. Jadi setelah melakukan pengamatan dan mencatat hasil temuan dalam observasi, langkah kita selanjutnya adalah mendiskusikan hasil temuan tersebut dengan langkah-langkah kegiatan dan jenis alat peraga yang akan digunakan ke depan. Kita lanjut soal nomor 6. Penilaian adalah penafsiran hasil pengukuran dan penentuan pencapaian hasil belajar. Penilaian dapat berupa hasil belajar peserta didik yang tidak dipengaruhi oleh kepentingan penilai, perbedaan latar belakang agama, sosial ekonomi budaya, bahasa gender, dan hubungan emosional. Cara penilaian tersebut mengacu pada aspek penilaian A. Objektif, B. Transparan, C. Bermakna, D. Menyeluruh, E. Adil. Oke, kita akan cek di sini ya. Jadi rujukannya di sini kita pakai penjelasan adalah di buku penilaian, panduan penilaian dari Kemendikbud ya. Jadi memang di sini opsi yang benar adalah opsi A, yaitu objektivitas. Kita cek jawabannya. Penilaian yang bersifat objektif adalah penilaian yang tidak memandang dan membeda-bedakan latar belakang peserta didik, namun melihat kompetensi yang dihasilkan oleh peserta didik tersebut. Jadi bukan atas dasar siapa dirinya. Jadi ini sudah tertuang ya pengertian objektif. Jadi cek kembali ya di video saya sebelumnya, di sana sudah dijelaskan bahwa ada prinsip penilaian di sana beserta contohnya. Kita lanjut ke soal nomor 7. Penyusun RPP yang paling tepat adalah A. Kelompok guru yang serumpun, B. Kelompok kerja guru atau KKG mata pelajaran,
C. Musyawarah guru mata pelajaran atau MGMP. D. Masing-masing guru pengampu kelas yang bersangkutan. E. Kelompok guru yang tidak serumpun. Oke, kita cek jawabannya bersama-sama. Opsi yang benar adalah opsi D. Masing-masing guru pengampu kelas yang bersangkutan. Nah, setiap guru di setiap satuan pendidikan berkewajiban menyusun RPP untuk kelas di mana guru tersebut mengajar. Dan untuk guru mata pelajaran yang diampunya, karena hanya guru yang bersangkutan yang mengetahui karakteristik keadaan kelasnya. Jadi jelas ini RPP ini harus disesuaikan. Kadang-kadang guru kan mengajar kelasnya ada kelas A, B, C, D. Nah, kita terapkan di sini beda-beda ya antara RPP 1 dengan RPP yang lain karena memang gurulah yang paham betul bagaimana karakteristik dari peserta didiknya di antar kelas itu. Sehingga di RPP itu jelas sekali bagaimana pemilihan metode pembelajaran atau strategi pembelajaran yang tepat sehingga sesuai ya apa yang diinginkan tercapai. Nah, seperti itu. Terima kasih.